Shalom saudara. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab sukacita Tuhan telah menjadi bagian kita. Firman Tuhan katakan hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan hari ini pula kita sama-sama orang-orang percaya, orang Kristen yang ada di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan. Dan saya percaya Yesus telah lahir bagi kita semua. Bahkan dia sudah tinggal dan bertakhta di dalam setiap hati kita. Dan hari ini kita mau sama-sama merayakannya. Kita sama-sama mau bersuka cita, memuliakan Tuhan. Sebab dia Raja di atas segala raja, penyelamat bagi hidupan kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini. Di momen yang indah ini kami boleh bersama-sama ada di hadirat Tuhan, mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan. Bahkan kami boleh mengingat kembali akan kasih anugerah Tuhan yang telah Engkau kerjakan bagi dunia ini, bagi kami semua. Engkau telah datang memberikan nyawamu Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk segala hal yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Kami bersyukur dan kami bangga sebab kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Allah yang luar biasa, punya Bapa yang perkasa, yang sanggup mempernolong hidupan kami, bahkan selalu menyatakan kuasa kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami sama-sama bersuka cita, memuliakan-Mu, mengagungkan Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Engkau hadir dan berkarya bagi kami. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat kami, dimanapun kami berada, sama seperti di surga. Haleluya, haleluya. Dan kami mau bersukaria, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau memuliakan Tuhan, amin. Coba saudara boleh lihat samping kiri, samping kananmu. Saudara boleh kasih senyum. Sebab Tuhan telah melakukan hal yang dahsyat buat kita, amin. Kita bisa bersuka cita karena Tuhan telah lahir dan menyelamatkan kita semua. Mari saudara, kalau saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan terdengar selalu lagu pujian seru bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus. Haleluya, bernyanyi juga di hadapan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita, katakan Dia muliakan Tuhan. Pulau dan dua terdengar sukacita Tuhan telah menjadi bagian kita. Lagu pujian, mari naikkan pujian bagi Dia, bagi nama muliakan Tuhan. Tinggi
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Lagi, nyaringkan suaramu, katakan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu sang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia lahir bagi kita. Kemenangan menjadi bagian kita gerejanya. Beri sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji
sembah dari surga datang untuk umat. Mari jemaat Tuhan dengan lembut katakan dipuji, dipuji, tinggikan namanya Yesus. Kami menikmati Engkau ketika kami menyembah Engkau. Yesus Raja, Yesus Raja. Katakan haleluya, sembah Raja dari surga, dari surga datang untuk umat-Mu dari surga, dari surga datang untuk senap umat-Nya. Haleluya, mari beri pujian. Haleluya. Jesus, we worship you Lord, we worship you Lord. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Mari naikkan pujianmu, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Raja yang mulia, Dia Tuhan, Dia penyelamat, Dia segalanya. Haleluya. Hiralabasyanta karalabasyanda dalamu. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami, ini pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Sama-sama kita sembah. Suci, mari sembah. Dia Bapa yang suci, Dia Tuhan yang suci. Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, Kami menyembah Engkau, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. mula dan perkasa, Allah Tritunggal, agung. Mari sama-sama kita mau nyatakan segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Tetap nafasku
Izin umat Tuhan, mari nyatakan pujian bagi Tuhan. Segenap nafasmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan dengan segala pujian. Segenap nafasku muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, Tuhan. Sekali lagi, oh segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, haleluya, kuduslah Tuhan, namamu kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, oh Engkau kudus, kuduslah Tuhan, namamu. Mari berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan, bagi Raja. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa kita semua mengalami Tuhan pada saat ini, amin. Dimanapun sudah berada, hadirat Tuhan telah menjadi bagian kita semua. Dan saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi kita untuk terus melangkah dalam rencana Tuhan. Dan sebelumnya saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk membawakan pujian di hadapan Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nyata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku
kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Meskipun kita dalam satu keadaan yang seperti ini di masa pandemi ini, di perayaan Natal kita atau ibadah Natal kita, tetapi kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang mengalir dalam setiap pribadi kita dan juga dalam setiap kehidupan kita, itu akan senantiasa membawa kehidupan kita boleh mendekat kepada Tuhan, merasakan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan sampai saat ini kita boleh merasakan penyertaannya sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena itu pujian penyembahan yang sudah dinaikkan tadi, biarlah itu membawa sukacita Natal kita semakin bertambah-tambah dan semakin berkemenangan di dalam kekristenan iman kita. Dan mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari Natal yang spesial ini, di hari Natal yang penuh dengan mungkin banyak pergumulan, banyak proses yang kita alami dari bulan Maret akhir sampai saat ini, dan saya percaya bahwa Natal itu, yaitu Yesus yang lahir itu, benar-benar ada di dalam hati kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan membuka atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini bersama-sama kami boleh merayakan Natal yang kesekian kalinya di tahun 2020 ini. Tuhan, ada sesuatu hal yang berbeda pada waktu kami harus merayakan Natal dengan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, di rumah maupun di mana saja mungkin saat ini yang kami sedang berlibur juga. Tuhan akan memberkati, Tuhan menyertai, dan biarlah semua yang kami boleh kerjakan di dalam kehidupan kami tetap boleh mengingat bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sudah lahir, yang menyertai kehidupan kami dengan nama Immanuel itu akan selalu beserta dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan bila firman-Mu itu akan menjadi bagian rema di dalam setiap kehidupan kami di hari Natal di tahun 2020 ini. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu atas hamba dan juga setiap kami semua dimanapun jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah Natal ini akan diberkati, dijamah dengan kuat kuasa hadirat kemuliaan Tuhan, dan dibukakan, disingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita ada dalam perayaan ibadah Natal tahun 2020 dengan satu tema, yaitu True Light. Ya, True Light. Jadi ada terang yang ada di sekeliling kita. Terang itu baik dari sinar matahari, terang itu mungkin dari lampu, terang itu dari senter, atau terang itu dari apapun. Ada juga mungkin sampai silonya seseorang, wajahnya yang berseri-seri, wah terangnya dari cahaya wajah suami kita, wajah istri kita gitu ya, atau wajah siapa aja. Nah, tetapi ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang harus kita ada di dalam kehidupan kita, yang melekat, bahwa kebenaran firman Tuhan ini yaitu bagaimana kita harus menjadi terang. Dan tidak hanya cukup di situ, tetapi kita harus tahu bahwa bagaimana bahwa terang yang sejati itu, terang
Di dalam iman Kristen kita harus dapatkan yang sesungguhnya, sehingga terang itu tidak terus pudar. Terang itu tidak seperti lampu yang mungkin sudah lama lalu sebentar nyalanya 100%, lalu redup lalu nyala lagi, ya enggak gitu. Atau mungkin seperti tegangan yang naik turun gitu kan ya, yang naik turun, kalau naik ya terangnya bercahaya gitu, silau, tetapi begitu tegangannya turun maka terangnya berkurang. Nah, kadangkala Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita tahu bahwa kita adalah terang, kita adalah anak-anak terang, kadangkala terang-terang itu mulai redup. Terang itu mulai sebentar bercahaya, sebentar enggak, atau mungkin sudah mulai redup. Nah, bahaya kalau sudah mati, ya kan? Nah, karena itu di hari Natal ini, kita selalu memperingati hari Natal atau merayakan hari Natal dengan kelahiran Tuhan Yesus, yang kita ingat senantiasa bagaimana Tuhan Yesus sudah lahir dan sudah menjadi terang bagi dunia ini. Dan karena itu sebagai anak-anak Tuhan, di hari Natal ini kita mau diingatkan, terutama di masa pandemi ini, bagaimana bahwa terang yang ada di dalam kehidupan kita harus apakan, kita harus jaga, kita harus tahan, kita harus semakin bercahaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan begitu berlarut-larut masa pandemi ini, dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam peristiwa demi peristiwa yang ada, apakah itu membuat terang kita semakin bercahaya, semakin 100%, 1000%, atau semakin redup gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau dulu sebelum pandemi kita selalu diingatkan pada waktu kita pergi ke ibadah gereja setiap minggu, atau mungkin kita ibadah komsel, KKA, atau mungkin kita ada doa gitu kan, kita dicas kembali dengan kebenaran firman Tuhan, dicas kembali dengan saudara-saudara seiman kita yang kita bertemu bersama-sama. Tetapi mulai saat-saat seperti ini, mulai Maret akhir sampai saat ini, sangat susah sekali untuk kita bertemu seperti itu, ya kan? Ada hal-hal yang membatasi, sehingga akhirnya sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini bagaimana orang Kristen harus mencari, istilah kata mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya, tanpa dibatasi dengan waktu mungkin hari Minggu, hari Rabu, hari Sabtu, seperti kegiatan ibadah kita di dalam ibadah raya, ibadah komsel, KKA, atau ibadah doa kita, ya. Tetapi setiap hari, setiap saat kita harus mendapatkan terang itu. Kita harus hidup di dalam terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan juga kalau kita aplikasikan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita saat ini di hari Natal ini, mungkin menjadi sebuah momen bahwa apakah dari bulan April kalau kita hitung sampai bulan Desember ini, terang kita masih bercahaya, terang kita masih menjadi berkat bagi orang lain, terutama di sekeliling kita. Mungkin banyak orang-orang yang mulai redup, mungkin banyak orang-orang yang mulai ada dalam kegelapan, mungkin banyak orang yang mulai patah semangat, dan terang kita apakah masih bercahaya? Apakah terang kita masih bisa menyinari orang-orang yang dalam kegelapan? Ataukah kita mulai redup terangnya? Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita akan coba lihat di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Bapak Ibu, demikian bunyi firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata.
atasmu. Ayat yang ketiga, yang terakhir, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, bagian ayat-ayat ini menarik Bapak Ibu, meskipun mungkin ini sering kali kita dengar di hari-hari Natal atau mungkin di khotbah-khotbah hari Minggu yang sebelumnya, tetapi di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi ini, maka ada sesuatu yang mulai harus kita introspeksi di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jangan lupakan bahwa kita orang-orang yang menerima anugerah, kita menerima berkat. Bagaimana Yesus telah lahir ke dunia meninggalkan kemuliaan di sorga, meninggalkan segala hal yang ada di sorga, dan dia turun ke bumi, ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Menjadi sebuah awal bagaimana Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir dan mulai terang itu. Pada waktu orang Majus mencari di mana tempat kelahiran Tuhan Yesus, maka ada bintang yang menuntunnya, ada terang yang menuntunnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan ayat yang pertama tadi, bangkitlah menjadi teranglah. Kenapa? Karena terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebelum saya uraikan lebih panjang lagi Bapak Ibu, mari kita akan coba melihat juga di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, perhatikan Bapak Ibu, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Jadi pada waktu penciptaan semuanya masih gelap gulita, kosong, dan Tuhan menjadikan terang, dan terang itu tercipta. Lalu dipisahkanlah antara terang dan gelap. Terang dan gelap selamanya dan sampai selamanya tidak akan pernah bisa bersatu. Benar kan? Ya kan? Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita akan lihat dari awal dari Yesaya tadi bagaimana dikatakan bangkitlah menjadi teranglah karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati, yang tahu bahwa kita orang-orang yang diselamatkan, kita adalah orang-orang yang menerima terang. Tetapi Bapak Ibu, sangat sesuatu hal yang sangat ironis kalau orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi terangnya mulai redup, terangnya tidak bercahaya lagi. Pada waktu dia merayakan Natal seperti ini mungkin hanya sebagai sebuah liturgi, apalagi saat ini kalau kita nggak lagi merayakan di gereja atau di tempat-tempat yang istimewa gitu ya, biasanya di stadion atau mungkin di hotel atau di mana, kita hanya cukup di rumah, mungkin dengan seadanya, mungkin kue kering juga sudah nggak ada, ya kan? Nah, mungkin makan malam juga sudah nggak ada dan segala macam. Tetapi apakah yang menjadi makna di dalam Natal di tahun 2020 ini? Nah, saya mau ingatkan melalui renungan Natal ini. Ada sebuah ayat firman berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Mengingatkan kepada kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang memiliki benih, yaitu terang Kristus. Bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita harus terus menjadi terang di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita merayakan Natal, kita melihat bahwa terang itu bercahaya. Terang itu mulai bercahaya pada waktu Yesus lahir ke dunia. Ada sebuah pengharapan akan keselamatan, ada sebuah pengharapan akan kemenangan. Dan pada waktu engkau dan saya, pada waktu kita sebagai anak-anak terang, ada di dalam kehidupan kita sebenarnya dan seharusnya ada sebuah pengharapan, ada sebuah kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah,
Tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua bahwa kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Sesuatu hal yang spesial, sesuatu hal yang luar biasa. Anda dan saya dilingkupi dengan terang Kristus. Meskipun semua yang ada di dunia ini saat ini begitu tidak menjanjikan. Dengan keadaan masa-masa pandemi yang mungkin saat ini masih terus berlalu masih terus terjadi sampai saat ini. Tetapi yang menjadi renungan dalam kehidupan kita, terang Tuhan terbit atas kehidupan kita. Amin. Jadi ada pengharapan, ada satu jalan bahwa terang Kristus ada menyertai setiap langkah hidup Anda. Apapun yang saat ini Anda sedang bergumulkan di akhir tahun ini, di hari Natal ini. Kita sama-sama tidak tahu tahun 2021. Dan kita sudah menjalani dari April sampai Desember dalam masa pandemi ini. Dan kita boleh bersyukur bahwa kita ada di hari Natal ini. Meskipun hari Natal yang mungkin dengan peristiwa momen yang berbeda seperti saat ini. Tetapi percaya Bapak Ibu bahwa terang Tuhan terbit atasmu. Percaya bahwa masih ada terang Tuhan yang terbit atasmu. Amin. Jadi yakinlah bahwa pada waktu Anda percaya sungguh kepada Tuhan, maka terangnya itu terbit atasmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Kejadian tadi saya ingin mengkaitkan bagaimana bahwa antara terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima firman bahwa bangkitlah menjadi teranglah, dan terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya nyata gitu ya. Kemuliaannya nyata, bukan kemuliaannya itu pudar-pudar atau mungkin kemuliaannya itu sesuatu hal yang mungkin hanya sebatas impian. Enggak, tetapi melalui renungan Natal ini biarlah kita bersama-sama percaya dan yakin bahwa kemuliaannya itu nyata. Kemenangannya itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun banyak kegelapan, meskipun banyak hal terjadi di dunia ini saat ini dalam masa pandemi ini, tetapi percayalah bahwa ada kemenangan, bahwa ada terang Tuhan atas persoalan hidupmu. Ada terang Tuhan yang menuntun hidupmu untuk mengalami kemenangan dan kemuliaannya. Asalkan apa? Tadi dikatakan dalam Kejadian, maka Tuhan memisahkan terang dan gelap. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang mau menikmati kenyataan kemuliaan dan kemenangan Tuhan, yang ingin menikmati terang Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, maka jangan hidup dalam kegelapan. Terang itu harus terpisah dengan kegelapan. Terang itu nggak akan bersatu dengan kegelapan. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah anak terang, anak Tuhan, tetapi setiap harinya, setiap saatnya masih ada dalam kegelapan, berarti hidupnya masih dikuasai oleh kegelapan. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah anak terang, dia adalah orang yang percaya pada Kristus, tetapi hidupnya masih takut dengan kegelapan. Artinya mungkin takut dengan kuasa setan, mungkin takut dengan segala pergumulan, persoalan, permasalahan yang sedang terjadi, berarti terangnya mulai redup. Lalu Pak, apakah kita nggak boleh takut dan nggak boleh khawatir? Orang yang tidak dikuasai ketakutan dan kekhawatiran itu berbeda dengan orang yang hanya mungkin sepintas ada sesuatu hal terjadi lalu dia ada rasa takut, khawatir, tetapi pada waktu dia segera bangkit, ya kan? Tadi kan dikatakan bangkitlah gitu ya. Terang menjadi teranglah. Jadi artinya pada waktu kegelapan ingin merebut atau ingin menguasai kehidupan kita, dan kita mau bangkit, maka segera mungkin kita harus bangkit. Ya, jadi itu bedanya. Jadi pada waktu kita tahu bahwa kita terang, maka kita harus terpisah
dengan kegelapan. Artinya bukan kita lalu karena dunia ini tadi dikatakan dipenuhi dengan kegelapan maka kita meninggalkan dunia. Nanti ada saatnya gitu ya. Nanti ada saatnya gitu kan. Kalau tugas kita sudah selesai dan waktunya sudah selesai, maka Tuhan menjemput kita. Tetapi selama kita masih ada dalam dunia ini, mari biarlah terang itu benar-benar bercahaya buat kegelapan yang ada di dunia ini. Bukannya bersatu, tetapi kita harus menjadi terang buat kegelapan itu. Nah, di dalam 2 Korintus Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab yang sudah Bapak Ibu bawa atau mungkin Anda bisa lihat di slide di layar handphone atau televisi Anda yang saat ini mungkin Anda connect dengan YouTube di televisi, maka dikatakan seperti, mari baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-6 ya, dikatakan seperti, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hari Natal ini, mari kita bersyukur, mari kita bangga bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Maka terang itu bercahaya di dalam hati kita. Jadi kalau terang itu bercahaya dalam hati kita, berarti tadi saya katakan ada pengharapan, ada kemenangan, ada jalan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dengan kegelapan-kegelapan yang mungkin saat ini sedang terjadi. Mungkin perekonomianmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin segala sesuatu yang mungkin saat ini engkau mengatakan gelap gitu kan. Gelap, semuanya gelap gitu kan. Gimana targetnya gelap gitu kan? Nggak ada gitu kan. Gelap nggak menentu. Tetapi kalau Anda percaya akan firman Tuhan ini, yaitu bahwa dari dalam gelap akan terbit terang dan terang itu bercahaya di dalam hati kita, maka pasti Tuhan akan menjadi pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, karena di sini dikatakan bahwa dari dalam gelap akan terbit terang, dan bagian yang kedua dikatakan ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Jadi pada waktu terang itu bercahaya dalam hati kita, maka Anda dan saya harus tahu bagaimana kondisi hatimu, bagaimana kondisi hati kita. Pada waktu kita melihat kondisi hati kita, mungkin gundah gulana, mungkin kecewa, mungkin tidak sesuai harapan tahun 2020 ini. Mungkin sesuatu hal yang mungkin nggak ada artinya tahun 2020 ini. Tetapi percayalah, pada waktu hatimu engkau terus bangun dengan hati yang sesuai kehendak Tuhan, hati yang tulus, hati yang suci, hati yang murni, maka terang itu akan bercahaya dalam hatimu. Tetapi kalau hatimu terus ada dalam kegelapan, hatimu terus ada dalam satu hal yang tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan, maka bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan daripada Tuhan? Saya tidak bicara mengenai berapa lama engkau menjadi orang Kristen dan berapa lama engkau sudah merayakan hari Natal. Tetapi saya berbicara bagaimana dengan kondisi hatimu saat ini. Terutama saat ini, mungkin seperti saat ini yang sudah dari awal tadi saya katakan, kita berada dalam satu perayaan Natal yang mungkin sesuatu yang sangat berbeda. Pada waktu mungkin kalau kita ke gereja, maka kita persiapkan baju dan semuanya dengan luar biasa. Lalu kita datang di gereja dengan mungkin mentereng, dengan mungkin semua yang baru, lalu kita bersemangat.
ada sesuatu yang menggerakkan. Tetapi pada waktu kita berada di situasi saat-saat seperti ini, masihkah tetap juga hati kita berkobar-kobar, hati kita terus bersemangat untuk merayakan atau memperingati atau bersama-sama menikmati berkat Natal. Berkat Natal yang sudah tadi saya katakan, bagaimana Natal itu berbicara mengenai terang Kristus yang bercahaya. Jadi mari koreksi, introspeksi hatimu. Terutama juga di hari Natal ini, dan juga kita akan mengakhiri tahun 2020. Mari, masa terus-menerus hati kita menjadi hati yang bobrok, hati kita terus dikuasai dengan kegelapan, hati kita terus dikatakan, kalau Pastor Stehe yang ada di Bandung mengatakan, masa hati kita hati yang ngesot gitu ya, hati kita hati yang gosong, hati kita hati yang amburadul gitu kan. Nah, bagaimana dengan kondisi hati kita saat ini? Apakah benar-benar terang itu bercahaya dalam hati kita? Apakah benar-benar terang itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan? Pada waktu tadi dikatakan dalam 2 Korintus, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus lahir, maka mulai nampak kemuliaan Allah pada wajah Kristus. Dalam kesehariannya, terus dalam selama 33,5 tahun, Tuhan Yesus hidup dan kemuliaan Allah menyertai wajah Kristus. Hanya 33,5 tahun. Anda dan saya saat ini sudah hidup berapa lama? Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah terang itu terus masih bercahaya di dalam hidup kita? Ya. Nah, di dalam ayat yang terakhir, Yohanes 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Yohanes 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ya. Saya baca dari sini, Anda baca boleh di layar atau di Alkitab yang Anda bawa. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan seperti ini. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagian yang pertama, mari coba kita lihat ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi true light itu hanya ada di dalam Dia. Jadi true light itu hanya ada di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari mana terang itu yang sejati? Yaitu hanya ada di dalam Dia yang sudah lahir ke dunia, menjadi manusia, dan akhirnya menjadi penyelamat buat setiap kehidupan manusia dari dosa-dosanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah terang yang sejati. Dia adalah terang yang sejati. Nah, terang yang sejati itu dikatakan demikian, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi pada waktu seseorang ingin mendapatkan atau ingin berjalan di dalam terang yang sejati, maka dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Hidup yang apa? Hidup yang di dalam Dia. Dia siapa? Dia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau manusia mau hidupnya terang, kalau manusia mau hidupnya berpengharapan, kalau manusia mau hidupnya berkemenangan, kalau Anda dan saya mau hidupnya berkemenangan di dalam iman kita, dalam pergumulan kita, dapati di dalam Dia. Terang Kristus yang bercahaya itu, Dia adalah terang yang sejati. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pergumulan banyak, persoalan banyak, peristiwa-peristiwa saat ini sedang terjadi.
Tetapi Anda dan saya tidak bisa lepas atau tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas dari terang yang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terutama di momen Natal ini, saya kembali ingatkan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menjauh dari terang yang sejati itu. Biarlah kita semakin melekat, semakin dekat, semakin manunggal, semakin sungguh-sungguh di dalam terang yang sejati itu. Dan dikatakan ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Sekali lagi perhatikan ya Bapak Ibu ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi menjadi orang Kristen yang tahu bahwa terang yang sejati itu dalam Kristus, maka pada waktu dia mendekat kepada Kristus sebagai terang yang sejati, maka terang itu akan bercahaya dalam kegelapan. Jadi kegelapan akan sirna, kegelapan akan dikuasai oleh terang, dan dikatakan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku bahwa dia dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa dia adalah anak terang, dia tahu bahwa dia adalah terang Kristus, maka kegelapan tidak boleh menguasainya. Kedagingan tidak boleh menguasainya. Dosa-dosa tidak boleh menguasainya. Bagaimana Bapak Ibu? Berani? Komit? Di hari Natal ini ada satu komitmen, ada satu tantangan di Natal 2020 di dalam sharing firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, bahwa kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita masih dikuasai dengan kegelapan, berarti terang itu mulai redup. Terang itu Anda sudah mulai tinggalkan. Terangmu bukan terang yang sejati. Terangmu mungkin terang karena mungkin ada sesuatu yang hanya sementara. Lampu sebagus-bagusnya dan semahal-mahalnya ada waktunya untuk mati. Ya kan? Senter semuanya seperti itu. Apakah terang kita cukup hanya sampai seperti itu? Ada batas waktunya. Dan akhirnya kegelapan kembali menguasai. Pak, saya kan manusia masih dalam kedagingan. Mari Bapak Ibu sekali lagi saya terus selalu mengingatkan. Memang kita masih ada dalam daging, tetapi bukan berarti kita dikuasai oleh kedagingan. Dikuasai oleh kegelapan. Tetapi kita harus menguasainya karena dikatakan sekali lagi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kalau terang itu tidak bercahaya di dalam kegelapan, apa maknanya? Apa fungsinya? Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terang yang sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir sudah menyatakannya di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Maka kita harus bereskan hati kita. Kita harus benar-benar memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang suci di hadapan Tuhan. Sehingga terang itu akan bercahaya dan menuntun memimpin kehidupan kita untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan. Dan terang itu tidak akan bersatu. Bahkan dikatakan terang itu tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Tetapi terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Jadi meskipun ada kegelapan di dalam setiap kehidupan kita, apa itu persoalan, apa itu pergumulan, apa itu dosa, kedagingan, kalau terang itu sudah bercahaya, maka kegelapan itu akan sirna. Amin. Jadi kehidupan orang Kristen, kehidupan orang anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus sebagai terang yang sejati, harusnya hidupnya juga sebagai anak terang yang sejati, bukan yang semu. Amin. Biarlah seperti momen kita Natal ini. Kalau tadi saya katakan mungkin kalau pada waktu kita ke gereja semuanya terang gitu ya. Pada waktu Natal jarang sekali untuk pakai mungkin sesuatu yang enggak terang dari baju atau dari apa gitu ya. Biasanya yang menyolok atau yang menyala gitu ya.
Yang sesuatu hal yang kelihatan banyak orang gitu. Tetapi seperti saat ini, kita ada di rumah, Anda ada mungkin di villa, mungkin Anda ada mungkin di mobil, di perjalanan, atau mungkin Anda ada di hotel pada waktu Anda saat ini sudah berlibur, atau mungkin Anda di mana saja. Apakah kita masih ada dalam terang yang sejati? Berita Natal, terang itu sudah lahir, terang itu bercahaya dalam hatimu. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu kepada terang yang sejati itu, maka kegelapan tidak akan menguasai dirimu. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari Natal ini kembali kita diingatkan ada terang yang sejati. Mari kita ikut di dalam terang itu, kita setia kepada terang itu. Kita terus hidup di dalam terang dan kegelapan tidak akan menguasainya. Amin. Mari kita akan bersatu dalam doa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun kau saat ini berada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak akan mengurangi makna Natal jika engkau benar-benar fokus kepada terang yang sejati itu. Tidak akan mengurangi arti Natal di mana Yesus yang lahir itu benar-benar ada dalam kehidupanmu saat ini. Mari bersama-sama fokuskan hidupmu kepada terang yang sejati. Meskipun saat ini mungkin ada pergumulan, ada persoalan, ada segala sesuatu yang terjadi, yang menimpa hidupmu, tetapi masih ada terang Kristus yang bercahaya. Serahkan semuanya kepada terang Kristus yang sejati itu. Maka Anda akan menikmati terang itu mulai bercahaya, bercahaya, dan bercahaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Akan banyak kesaksian-kesaksian bagi orang-orang yang tetap hidup dalam terang yang sejati. Akan banyak orang-orang yang akan menikmati mujizat dan mujizat Tuhan. Pada waktu banyak orang tetap hidup dalam terang yang sejati. Jangan tinggalkan terang yang sejati itu. Jangan kegelapan itu menguasai kehidupanmu, sehingga terang itu mulai redup dan dikuasai dengan kegelapan. Percaya bahwa terang itu bercahaya dalam kehidupanmu. Jika engkau saat ini datang dengan segala pergumulan hidupmu, dengan segala persoalan, dengan kerinduan ataupun dengan segala apa yang ada, yang seakan-akan mungkin kegelapan mulai menguasai, mari berdoa. Saya akan mendoakan Anda. Anda percaya sungguh, mari naikkan imanmu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami semua dalam tangan kuasa Tuhan. Bahwa sudah memberkati setiap pribadi lepas pribadi, Engkau sudah memimpin menyertai setiap langkah hidup kami. Biarlah terang yang sudah bercahaya itu tidak akan redup, tidak akan pudar. Tetapi kami sebagai anak-anak-Mu terus boleh hidup dekat, hidup melekat, hidup manunggal, hidup bersatu dengan terang yang sejati itu. Dan Tuhan, Kau tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kau tolong setiap orang-orang yang berseru kepadamu saat-saat ini. Mungkin ada banyak kegelapan demi kegelapan. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah terang-Mu itu mulai bercahaya dalam hidup mereka. Tuhan tolong hidup mereka di momen Natal di tahun 2020 ini Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang percaya kepada terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan mengalami hal-hal yang berkemenangan, hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Engkau mengerjakan yang terbaik, hamba percaya Engkau mengerjakan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami semua. Memberkati seluruh umat Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka merayakan ibadah Natal ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati setiap langkah hidup mereka. Kemenangan lepas kemenangan, mujizat lepas mujizat, kelepasan lepas kelepasan Kau berikan, Kau nyatakan dalam hidup mereka. Kekuatan kesehatan yang baru juga Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan
melawat mereka. Mungkin saat-saat ini mereka yang ada terbaring sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terang itu mulai bercahaya. Dan mereka tidak dikuasai oleh kegelapan. Tetapi mereka dikuasai dengan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa Allah. Roh Kudus terus akan mengurapi dan memberkati akan setiap kehidupan kami semua. Kami serahkan akan acara ibadah Natal ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Jemaat Gereja Kasih Karunia, tiba saatnya kita melakukan penyalaan lilin. Saya undang untuk maju ke depan hambanya Gembala Sidang Gereja Kasih Karunia, Bapak Andreas Sutikno. Saya undang untuk maju ke depan Pak Weni Sambuaga, staf pastoral GSJA Kasih Karunia. Saya undang Bapak Octavianus Dwi Prabowo sebagai perwakilan dari kaum pria GSJA Kasih Karunia. Kami mengundang Ibu Juliati sebagai perwakilan kaum wanita GSJA Kasih Karunia. Saya mengundang Johnson untuk maju ke depan sebagai perwakilan remaja Gereja GSJA Kasih Karunia. Dan kami mengundang adik-adik sekolah minggu yang akan diwakili oleh Yoel dan juga Lova. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagi Anda yang sudah mendapatkan lilin dan juga sudah menyala, silakan berdiri. Kita akan naikkan Malam Kudus.
selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, Anda yang ada di mana saja saat ini, sesuatu hal yang sangat berbeda pada waktu kita merayakan Natal saat ini. Mungkin Anda dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan saudara, Anda menyalakan lilin secara pribadi, lepas pribadi. Tapi percaya bahwa terang ini adalah terang Kristus yang ada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Mari kita akan satu di dalam doa untuk hal ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan, jarak, dan semua yang ada, tetapi kami bersyukur kami boleh merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, dan dengan jarak yang terpisah kami boleh tetap melakukan candlelight Tuhan. Kami bersyukur bahwa terang Kristus tidak dibatasi dengan waktu, dengan jarak, dengan segala apapun yang ada dalam kehidupan dunia ini. Tapi terang Kristus terus bercahaya dalam setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini bersama-sama boleh merayakan hari Natal ini ya Bapa. Kami percaya biarlah terang itu terus bercahaya. Dan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah terang itu terus juga bercahaya dalam kehidupan kami. Kami terus boleh bersinar, menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Tuhan mengurapi seluruh kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, sehingga terang itu terus akan bercahaya di tengah-tengah setiap kehidupan kami semua ya Bapa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di saat-saat apapun yang sedang kami alami saat ini, biarlah terang kami tidak redup, terang kami tidak padam, tetapi terang kami terus bercahaya, karena terang itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saatnya kita mau bagi-bagi hadiah ya Lova ya. Lova mau dapat hadiah? Mau. Yang di rumah juga pasti semuanya mau dapat hadiah ya. Nah, door prize ini sekarang yang mau kita bagi-bagi ini Lova, itu buat semua jemaat GSJA Kasih Karunia, dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi semua namanya ada di dalam mangkok ini ya, semuanya ada. Yang pertama, kita mau ambil 5 kertas dulu yang di sini. 5 untuk voucher belanja ya, untuk hadiahnya voucher belanja ya. Nah, ini kita mau ambil 5. Lova bisa diambil, dikocok-kocok dulu Lova, diaduk-aduk dulu ya. Iya, kita mau ambil 5 ya. Lova bisa ambil dari yang atas sampai yang bawah. Kasih dulu 1, ambil lagi 2, yang di bawah, boleh yang di bawah 3, 2 lagi 4, satu yang di bawah, Kita sudah ambil 5 ya Lova ya. Coba Lova bacain, dibuka, dibacain. Yang pertama siapa yang dapat? Namanya? Elvano. Namanya? Elvano. Elvano. Kasih lihat ke depan, kasih lihat ke depan. Elvano yang pertama ya, boleh taruh di kursi di sini. Oke, yang kedua, bacain lagi. Wah, yang dapat anak-anak semua ini dibalik. Yang kedua adalah Nadine. Berikutnya voucher belanja yang ketiga. Yang dapat adalah, wah, yang Gloria. Gloria. Voucher belanja yang keempat. Voucher belanja yang keempat. Siulan, dikasih lihat ke depan. Siulan ya. Voucher belanja yang kelima, yang terakhir adalah yang dapat siapa ya? Coba dibuka. Yohan. Yohan. Wah, ini mama dan anak bagaimana ini? Puji Tuhan, haleluya. Ya, yang dapat 5 nanti dibacakan lagi ya. Yang berikutnya ya,
hadiah 5 delivery home ya. Kita mau ambil 5 hadiah untuk delivery home. 5. Ambil yang dari paling bawah Lova. Tunggu diaduk-aduk dulu ya. Jadi yang di bawah juga ke ini. Oke, ambil 5 lagi Lova. 1, 3, yang bawah boleh, yang bawah. 2 lagi. 4, 1 lagi. 5. Oke, kita udah dapat 5. Ini tadi voucher belanja ya. Sekarang 5 lagi kita mau kasih hadiah delivery home. Yang pertama Teli. Oke. Yang kedua Anastasia. Dibalik. Oke. Berikutnya delivery home yang ketiga. Taruhnya di sebelah sini biar bisa di ketahuan ya. Yang ketiga. Wah. Kakak Kristo. Yeay. Yang keempat. Delivery home yang keempat. Jack. Mr. Jack ya. Wah, luar biasa nih. Satu lagi Lova. Yang terakhir. Hendry Susanto ya. Hendry Susanto yang kelima. Oke, kita udah dapat 5 delivery home. 5 lagi nih Lova. Kayaknya kita belum ada ya, belum dapat ya. Lova mau? Ayo dong, kita cari-cari nama kita ada nggak ya? Tapi kita nggak boleh ini ya. Nggak boleh tidak jujur ya, harus jujur ya. Ya. Oke, kita ambil lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hadiah yang kelima adalah e-wallet ya. Hadiah yang ketiga adalah 5 e-wallet ya. Hadiah yang terakhir nih. Jadi yang di rumah jangan lupa untuk berdoa nih, siapa tahu namanya ada nih ya. Lova juga berdoa, semoga nama aku keluar ya. Oke deh, yang pertama Ano. Dapat e-wallet yang pertama, e-wallet yang kedua. Dipisahin di sini ya sayang. E-wallet yang kedua. Maribel ya mungkin ya, adanya Mikael. Yang kedua adalah Maribel. Wah, yang dapat banyak anak-anak nih. Yang ketiga Yang ketiga Hana. Yang keempat e-wallet yang keempat. Wah, tinggal 2 lupa. Ada nama kita nggak ya? Ada nama kita nggak nih ya? Aduh. Yang keempat Griffin. Untuk ya, masih muda-muda nih. Yang terakhir e-wallet yang terakhir. Ini hadiah terakhir ya, dari 15 tadi. Yang terakhir siapa? Sheila ya. Puji Tuhan, kita sudah ambil 15 door prize, masing-masing 5 voucher belanja, 5 delivery home, dan 5 e-wallet. Jadi nanti akan ada listnya ya, ditayangkan di dalam list, bisa dilihat, dan semua hadiahnya akan dikirim ke tempat masing-masing. Sekian door prize hari ini, di hari Natal ini. Kita tetap bersyukur walaupun yang belum menerima hadiah pasti mendapatkan hadiah yang istimewa dari Tuhan Yesus ya Lova ya. Lova nggak boleh sedih, semangat, go, tetap semangat ya. Gimana semangatnya? Yes. Halo, Lova agak sedih karena tidak mendapat hadiah, tapi nggak apa-apa. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ya, oke deh. Yuk kita mau bilang Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selamat kepada seluruh pemenang door prize. Selamat berbelanja kepada Bapak Ibu, anak-anak yang mendapatkan 5 voucher belanja. Selamat menikmati bagi semua pemenang 5 voucher delivery home. Dan selamat berbelanja online bagi Bapak Ibu, anak-anak yang mendapatkan 5 voucher e-wallet. Cari hadiah Natalnya sendiri ya. Baik Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, di penghujung perayaan Natal online ini, izinkan saya mewakili Bapak Ibu jemaat GSJ Kasih Karunia
mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Andreas Sutikno dan Ibu Juliati. Terima kasih Pak Gem dan Bu Gem yang sudah menggembalakan jemaatnya, membawa ke padang rumput yang hijau, menyirami dengan semua yang baik yang datang dari firman Tuhan. Terima kasih untuk doa, dukungan kepada seluruh jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Kiranya penggembalaan yang agung dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ucapan terima kasih yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada staf pastoral Bapak Weni Sambuaga dan Ibu Mevi Lumintang. Terima kasih untuk support, untuk dukungan, doa di dalam setiap kegiatan ibadah GSJA Kasih Karunia. Kami bersyukur untuk pelayanan yang sudah diberikan yang terbaik dari Pak Weni dan juga Ibu Mevi. Kiranya berkat Tuhan dan semua yang terbaik dari Tuhan dilimpahkan kepada keluarga Pak Weni dan juga Ibu Mevi. Terima kasih yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Om Andri yang sudah tekun dan setia melayani di dalam mengadakan ibadah online ini. Kiranya kesetiaan Tuhan akan terus menyertai Om Andri, dan terima kasih untuk ibadah-ibadah yang kreatif yang boleh dinikmati oleh semua jemaat Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para diakon, Bapak Chandra Ongko dan Pak Doni Saputra. Terima kasih untuk dukungannya, untuk setiap kegiatan yang didukung, untuk setiap support yang diberikan sepanjang tahun 2020 ini. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai seluruh keluarga dari Pak Chandra dan juga Pak Doni. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam mempersiapkan ibadah online perayaan Natal saat ini. Terima kasih untuk semua yang satu persatu tidak dapat disebutkan. Terima kasih untuk kesediaannya, waktunya, dan semua talenta yang diberikan sehingga ibadah perayaan Natal ini dapat dilakukan. Dari awal hingga pada akhirnya kita semua boleh menikmatinya saat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan GSJA Kasih Karunia yang sudah mengikuti ibadah ini sedari awal. Kiranya berkat sukacita Natal terus ada di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir saya mengucapkan satu kali lagi selamat Natal 2020. True Light menjadi pilihan kita untuk terus jadi respon kita di dalam segala keadaan. Dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus,
puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan berbangga serah, lahir Kristus yang terang, lahir Kristus yang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan rampungkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja mulia. Kami mengucapkan selamat Hari Natal kepada Jemaat YSJA Kasih Karunia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini. Saudara boleh bangkit berdiri dan kita menyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari sekali lagi katakan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, haleluya, puji. Sekali lagi katakan, haleluya, puji. Haleluya, haleluya. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah Natal meskipun berbeda dengan jarak dan segala tempat yang ada. Kami tetap percaya hadirat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami semua, memberkati umat Tuhan yang ada di rumah atau yang ada di mana saja yang mereka boleh menyaksikan dan juga mengikuti ibadah Natal ini Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi hidup mereka dan juga kami semua yang boleh melakukan siaran ini. Tuhan memberkati dengan anugerah kasih setia Tuhan. Biarlah berkat Natal dengan terang Kristus itu terus akan bercahaya di dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap apa yang kami boleh lakukan. Biarlah terang-Mu itu terus bersinar dengan cahaya yang luar biasa berasal daripada Tuhan, sehingga kami akan bersama-sama memasuki tahun 2021 dan menjalaninya oleh karena terang Kristus bercahaya di tengah-tengah setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan dengan kekuatan kesehatan, dengan berkat-berkat-Mu berkelimpahan di akhir tahun ini dan juga di awal tahun menyongsong tahun baru ini ya Bapa. Kami percaya anugerah rahmat Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat
rohani, berkat jasmani akan senantiasa menyertai setiap kehidupan umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hidupmu hanya kepada Dia, karena dari sanalah sumber berkat dalam kehidupan kita semua. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Natal, Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Haleluya. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Saatnya kita akan membagikan hadiah dari sekolah minggu untuk anak-anak yang luar biasa dan hebat-hebat. Tapi pesan Tante Yuli, yang nggak dapat hadiah nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, tapi semakin semangat, semakin berusaha ya. Oke, puji Tuhan. Yang pertama, hadiahnya untuk anak-anak yang setia dalam ibadah online, dalam pelayanan ibadah online. Buat jeri lelahnya yang nggak pernah akan sia-sia ya, sudah melayani dari kecil ya. Untuk 4 anak ini boleh maju, Yoel, Lova, Keisha, dan Kalista boleh maju ya. Oke, boleh maju ke depan semuanya. Digandeng boleh. Karena kalian sudah melayani di ibadah online ya. Ini buat Yoel, ini buat Lova, oke, ini buat Kalista, ini buat Keisha. Oke, di foto semuanya. Ya, lihat ke sana, ke sana. Oke. Oke, berikutnya boleh duduk lagi. Berikutnya hadiah untuk yang rajin. Berikutnya hadiah untuk yang rajin di dalam menghafalkan ayat hafalan dan mengirimkan videonya ya. Yang nggak pernah sama sekali bolong itu adalah Keisha dan Lova 99% ya. Keisha dan Lova boleh maju ke depan. Kado yang tadi boleh ditaruh dulu. Yang hafalannya rajin boleh berdiri di depan. Oke, ini buat Keisha dan Lova yang nggak pernah absen ya dalam menghafalkan hafalan dan mengirimkan videonya. Ini buat Lova, ini buat Keisha. Oke, boleh dikasih lihat ke sana. Oke, tetap di sini ya. Satu lagi karena yang rajin. Nah, untuk yang rajin kirim video hafalan ada yang lain. Nanti akan dikirim berupa ini ya, list ya, ada listnya ya. Bisa dilihat di listnya. Karena nggak bisa hadir di sini, hadiahnya akan dikirim ya. Berikutnya hadiah untuk yang rajin membaca firman Tuhan. Lova dan Keisha juga Mikael. Nah, Mikael punya nanti akan dikirim ya. Ini hadiahnya buat Lova dan Keisha. Oke, foto sekali lagi.
Om Andri yang sudah setia melayani untuk sekolah minggu ya. Nanti akan diberikan di belakang layar, karena Om Andri sibuk di belakang layar, tapi puji Tuhan sudah membantu di dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, jerih lelah Om Andri tidak akan pernah sia-sia. Itu aja pembagian hadiahnya. Sekali lagi, yang nggak dapat hadiah nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, tapi tahun 2021 semakin semangat untuk menghafalkan ayat, semakin semangat untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.